Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita semuanya bersuka cita. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, tentunya bukan dengan membaca majalah. Amin. Saudara tidak bisa masuk hadirat Tuhan kalau saudara baca majalah, nonton TV, itu tidak membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Amin. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, maka kita boleh masuk hadirat Tuhan. Dan itulah yang kita rindukan, saudara, ada di dalam hidup kita. Zoe itu adalah kehidupan Tuhan. Setelah kita lahir baru, Zoe itu ada di dalam kita. Itulah dia Zoe, hidup yang kekal itu, saudara. Hidupnya Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Haleluya. Jadi hidupnya yang kekal itu masuk ke dalam kita. Ketika kita lahir baru. Roh kita yang tadinya mati menjadi hidup. Saudaraku, dan itu tidak berhenti di situ saja ketika kita lahir baru. Ada pertumbuhan rohani. Amin. Haleluya. Ada apa, saudaraku? Pertumbuhan rohani. Jadi roh saudara itu tidak menjadi langsung sempurna seperti Tuhan. Ya. Memang roh kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dia kekal adanya. Dia hidup. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, kalaupun ada orang yang belum selamat, tapi dia baik. Saudara setuju? Ada orang yang belum lahir baru, tapi dia baik. Saudara, kalau tidak betul-betul berbicara kepada dia, maka mungkin saudara menyadari dia sudah lahir baru, kan begitu? Karena dia baik, dia suka tersenyum, dia nolong orang. Tetapi ternyata dia belum lahir baru. Tetapi kalau ketika dia lahir baru, maka perubahan itu lebih nyata di dalam dia. Memang dia baik sebelum dia lahir baru, tapi setelah dia lahir baru, saudara akan melihat ternyata dia menjadi orang yang jauh lebih baik. Tadi dia memang mungkin dia baik, tetapi mungkin untuk dirinya sendiri. Ya, sampai kepada seperti Ibu Munte itu katakan, tersembunyi dia, tidak kelihatan, saudara. Ya, memang dia tidak menjahati orang, tapi kalau ada orang menyakiti dia, saudaraku, dia akan dendam, itu marah. Nah, kadang-kadang orang yang baik secara dunia, ya saudara, belum lahir baru, saudara bisa lihat, oh baik-baik gitu, saudara. Tapi ternyata, saudaraku, saudara bisa melihat, oh masih mementingkan diri sendiri, masih belum juga bisa mengatasi kemarahan, belum juga mengatasi sakit hati, belum sanggup mengatasi dendam dan lain sebagainya. Amin. Tapi kalau Zoe itu sudah masuk di dalam kita, maka perubahan itu nyata di dalam kita. Amin. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara manusiawi dengan kekuatan daging kita, maka ada kehidupan Tuhan yang menyanggupkan kita bisa melakukannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dan ini kita terus kerjakan seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari kita lahir baru. Ya, sampai kemudian kita melayani Tuhan. Karena kita kalau lahir baru, kita belum langsung melayani. Nah, kalau kita sudah melayani Tuhan, itu sudah mulai nampak, saudaraku, manifestasi Zoe itu lebih nyata dalam saudara. Manifestasi hidupnya Tuhan itu lebih nyata. Saudara mulai mengeluarkan buah-buah roh, maka manifestasi daripada Zoe itu lebih nyata daripada saudara. Haleluya. Nah, pada hari ini kita belajar apa yang mempengaruhi hidup kita. Dalam hidup kita baik sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru. Bukan sebagai orang dunia tentunya, saudara. Yang kita bicarakan di sini adalah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa mengalami Zoe yang melimpah-limpah itu di dalam kita. Memang kita sudah punya Zoe, kita sudah lahir baru, tentu kita sudah punya Zoe. Tetapi apa yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita, sehingga kita bisa mengalami lebih limpah lagi Zoe itu di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita buka dari Matius 13. Ayat 33. Kita buka dari Matius 13 ayat 33, saudaraku. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Saudara setuju? Yang masih kuat baca firman Tuhan, katakan saya. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Yang sudah dapat ayatnya katakan amin. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudaraku, hal kerajaan sorga itu seperti ragi. Bagi kita kaum ibu atau kaum wanita, kita tentunya lebih kenal ragi. Amin.
Tetapi saya rasa semuanya pun kita tahu apa yang dinamakan dengan ragi. Amin. Nah, ketika kita masak kue, ada adonan kue itu, kita taruh ragi itu sedikit, saudaraku, sedikit saja kita taruh, tidak sebanyak adonan itu. Tapi tahukah apa ke saudara yang terjadi? Adonan itu mulai menaik, dia mengembang, dia bangkit dia, saudaraku. Amin. Sehingga kalau saudara bakar, saudara panggang kue itu, maka itu jadi kue yang tidak bantat. Haleluya. Tapi jadi kue yang enak dinikmati. Karena adonannya sudah mengembang, saudara. Saudara bisa menikmati satu kue yang sangat nikmat sekali. Begitulah ragi itu. Dia satu pengaruh yang tidak kelihatan, tapi nyata hasilnya. Memang tidak kelihatan dia bagaimana dia bekerja. Tapi nyata hasilnya, ada manifestasinya, kelihatan dari hidup kita. Begitu juga saudaraku, kita mesti menyadari penuh-penuh, apa sih pengaruh yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak kelihatan pengaruh itu, tapi dia bekerja. Dan nyata hasilnya kelihatan dari hidup saudara. Dan pengaruh yang paling baik, yang tidak kelihatan itu, yang harusnya bekerja dalam hidup saudara, adalah dari pengaruh yang manis dari Roh Kudus. Berikan dulu kemuliaan bagi Roh Kudus. Amin. Pengaruh dari Roh Kudus. Tidak kelihatan, seperti ragi dia. Tapi kalau dia mempengaruhi seluruh hidup saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara, maka saudara akan diubahkannya menjadi lebih seperti Yesus. Dia akan membawakan kehidupan Zoe lebih lagi bagi saudara. Lebih limpah. Bukan hanya di roh saudara pun terus bertumbuh, tetapi di jiwa saudara, dia akan bawakan. Kalau saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara, yang dengan menerangkan firman Tuhan itu kepada saudara, maka saudara akan dapati Zoe kehidupan Tuhan itu lebih berkuasa lagi dalam pikiran saudara. Sehingga tadinya saudara punya masih pikirannya seperti orang yang belum lahir baru, tapi karena pikiran saudara diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh firman Tuhan, yang dibawakan oleh Roh Kudus, yang diterangi Roh Kudus, amin. Maka saudara akan memiliki satu pikiran yang lebih seperti Kristus. Siapa yang setuju kalau waktu kita lahir baru pikiran kita tidak otomatis, saudaraku, selamat? Artinya tidak otomatis seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Semua kita, pikiran kita harus diperbaharui setiap hari. Sehingga menjadi lebih seperti Yesus. Diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan kalau saudara biarkan pengaruh Roh Kudus ini menguasai hati dan pikiran saudara dan jiwa saudara, maka hasilnya akan nyata, kelihatan dalam hidup saudara. Orang-orang di sekitar saudara bisa melihat cara pandang saudara sudah berbeda. Haleluya. Kalau tadinya seperti saudara-saudaraku disakitin, saudaraku, ya, saudara tidak lagi balik menyakiti. Amin. Tadinya saudara suka pikiran yang sia-sia, maka sekarang saudara sudah punya pikiran yang kudus. Pikiran yang mencari kehendak Tuhan. Pikiran yang rindu akan kehendak Tuhan. Saudara tidak lagi memiliki pikiran yang mementingkan diri sendiri. Karena banyak orang Kristen, rohnya sudah lahir baru, tapi hidupnya masih mementingkan diri sendiri. Tapi kalau saudara biarkan pengaruh Roh Kudus itu menguasai saudara sedemikian rupa, maka hasilnya akan nyata kelihatan. Pikiran saudara pun akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Pikiran yang mengasihi, pikiran yang mau berkorban, pikiran baru menjadi milik saudara. Haleluya. Ada pertumbuhannya saudara. Jadi saudara harus lihat setiap hari saudara dikuasai oleh apa, dipengaruhi oleh apa. Ragi ini tidak kelihatan saudara. Tapi hasilnya nyata, betul? Jadi ada 3 pengaruh, saudaraku. Ada 3 pengaruh yang jahat. Yang saya katakan yang jahat ya. Ada 3 pengaruh jahat yang bisa mempengaruhi manusia. Baik yang sudah lahir baru maupun yang belum. Yaitu yang pertama adalah pengaruh yang jahat pertama yang tidak kelihatan. Ini adalah setan atau iblis. Siapa bisa melihat setan? Tidak ada di antara kita yang bisa, amin. Kita hampir, dan siapa pula yang mau melihat setan, kan begitu? Tidak akan ada kita mau berdoa, aku mau melihat setan. Atau saudara mau? Ih, saya nggak mau. Ih, katakan amin. Kita rindu melihat Yesus, amin. Nanti kita akan bisa melihat Yesus di sorga yang kekal. Itu yang kita rindukan. Nggak kelihatan setan itu, tapi ada, saudara. Dan ada pengaruhnya.
Kan gak kelihatan ke saudara, tapi ada pengaruhnya. Pengaruh dari setan. Yang kedua, pengaruh daripada dunia. Jadi pengaruh dari dunia ada pada orang Kristen, pada orang lahir baru. Dia bisa mempengaruhi orang Kristen. Bisa mempengaruhi orang yang sudah lahir baru. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah pengaruh jahat ketiga yang tidak kelihatan adalah indera kita. Nah, ini indera kita ada pada kita. Setuju? Ada mata saudara terbang-terbang di sini, kan gak ada ya? Itu pada kita saudara. Saudara perhatikan itu dari kita. Ada pada kita, indera. Dan itulah pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi hidup saudara. Dari saudara sendiri. Yaitu indera saudara. Haleluya. Nah saudara. Kalau saudara lihat. Kalau saudara perhatikan indera saudara kan gak bisa saudara lihat juga ya. Macam mana saudara melihat mata saudara? Kan gak bisa. Mesti pakai kaca kan. Jadi itu mempengaruhi saudara. Satu setan. Kedua apa saudara? Ketiga. Kita ulangi. 3 pengaruh jahat yang bisa mempengaruhi manusia. Yang pertama dari, yang kedua dari, yang ketiga dari. Nah, saudaraku, dan ketiga pengaruh ini, yang jahat ini, saudaraku, akan menguasai kita kalau kita tidak di bawah pengaruh Roh Kudus. Jadi kalau saudara sedang tidak dipengaruhi Roh Kudus, maka yang 3 inilah yang menguasai kita. Walaupun kita sudah lahir baru. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Apa kata Paulus kepada sidang di Galatia? Buka Alkitab saudara, Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Galatia 5 ayat 7 sampai 9 saudara. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Amin. Mari kita baca. Apakah saudara siap? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan saudara sudah lahir baru. Sudah jadi anak Tuhan. Zoe sudah ada pada saudara. Tapi di sini firman Tuhan berkata. Siapa yang menghalang-halangi kamu? Siapa itu yang membuat kamu tidak demikian lagi? Tidak lagi menuruti kebenaran. Ini. Yang dari setan kah? Dari indera kah? Dari dunia kah? Saudaraku. Ragi yang bisa menghamirkan seluruh adonan. Saudara lihat ini. Apakah ragi itu? Ragi itu ayat 8 itu saudara. Ajakan. Itu bujukan. Ajakan. Atau bujukan-bujukan saudara. Itulah dia ragi. Dia mengajak saudara tidak lagi menuruti kebenaran. Tidak lagi menuruti firman Tuhan. Pengaruh dari setan atau pengaruh dari roh-roh jahat. Pengaruh dari dunia atau pengaruh dari indera saudara. Dari kedagingan saudara. Nah saudaraku, dan Paulus berkata, dahulu kamu berlomba-lomba. Dahulu kamu semangat melayani Tuhan. Dahulu kamu habis-habisan melayani Tuhan. Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Siapa ini yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran, kata Paulus. Ajakan untuk tidak menuruti dia, ajakan untuk tidak menurutinya, bukan datang dari dia yang memanggil kamu, tapi datang dari yang 3 ini, pengaruh yang jahat ini, dari ragi ini, dari bujukan dari setan, bujukan dari dunia, atau bujukan dari indera saudara, kedagingan saudara. Jadi kita harus hati-hati saudara, jangan mau kita dibujuk oleh daging kita, jangan mau kita diajak oleh setan. Jangan mau kita diajak, dibujuk oleh dunia ini. Tapi kita harus membiarkan pengaruh Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga tidak ada tempat bagi ajakan dari dunia setan atau dari daging kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, pengaruh Roh Kudus itu banyak di dalam berbagai-bagai bidang area dalam kehidupan kita. Ada dalam kehidupan kita berdoa, dalam tingkat pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan, pengaruh Roh Kudus. Pengaruh Roh Kudus dalam tingkat kekudusan kita, saudara. Pengaruh Roh Kudus dalam berbagai-bagai bidang area yang lain, dalam tingkat pelayanan kita. Bagaimana kita melayani. Dan hikmat kita, pengetahuan kita, pengertian kita. Itu semua area-area yang harus kita minta Roh Kudus menguasainya.
Dan kita sungguh-sungguh memintanya. Kita berdoa untuk itu. Itu tidak jadi otomatis, tapi kita sungguh-sungguh berdoa dan kita meminta Tuhan dan kita menerima pengajaran dari Roh Kudus. Saudaraku, kalau bisa saya katakan ada usaha kita, yaitu ngapain? Mengejarnya. Apa saudara? Mengejarnya. Jadi saudara harus, Roh Kudus itu adalah gentleman. Kalau saudara tidak mau dia pun tidak mau memaksa saudara. Yang sudah tahu itu katakan amin. Jadi saudara harus rindu. Tiap hari saudara katakan, Roh Kudus pengaruhi aku, penuhi aku, tolong aku. Kuasai aku Tuhan, pikiranku, roh, jiwa, dan tubuhku. Harus kita kejar. Harus ada usaha kita mengejarnya. Amin. Kita harus melakukan tindakan dan kita berdoa untuk itu. Apa saudaraku? Berdoa. Kita minta kepada Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan. Tolong aku Roh Kudus. Supaya aku mengerti firman-Mu. Haleluya. Tolong aku Roh Kudus. Supaya aku dapat hikmat-Mu. Jadi kita minta, kita kejar, kita doakan. Haleluya. Supaya pengaruh Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kita. Dan kalau kita undang Roh Kudus, kita minta kepada Dia, maka Dia pasti akan datang. Kalau saudara rindu kepada Dia dan saudara berbicara kepada Dia pasti akan datang. Bahkan Dia sebenarnya, Roh Kudus itu sebenarnya lebih ingin memenuhkan saudara daripada saudara. Sebenarnya saudara, Roh Kudus itu begitu ingin, rindu menguasai hidup saudara, lebih daripada kerinduan kita. Dan kalau dilihatnya kita rindu dengan berdoa, dengan meminta, dengan mengejarnya habis-habisan, maka saudara akan lihat nyata manifestasinya dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Jangan sampai pengaruh-pengaruh yang jahat yang tidak kelihatan, tidak kita sadari, sudah mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan menghentikan kita dari mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Menghentikan kita dari tidak lagi mengikuti kebenaran Tuhan. Ya, kita tidak sadari itu, tapi sudah mulai bekerja, dikamirkannya seluruh adonan. Maka kita harus betul-betul menjaga hidup kita, mengejar, meminta, berdoa, supaya Roh Kudus yang mempengaruhi kita setiap saat. Sehingga zoe kehidupan Tuhan itu semakin limpah dalam hidup kita. Pikiran kita, ucapan kita, hati kita, dan roh kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, selama summit ini mari buka hati kita. Karena Roh Kudus bisa menguasai kita sedemikian rupa sehingga kita mengenal kebenaran. Dan kalau kita dapat kebenaran itu akan membebaskan kita. Dan betapa banyaknya kebenaran yang akan kita dengar selama summit ini. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Setiap waktu yang saudara pakai untuk dengar firman Tuhan, itu akan membawa zoe lebih lagi melimpah kepada saudara. Yaitu imannya Tuhan akan lebih lagi ada pada saudara. Dan iman itu adalah mengenai sesuatu yang bukan akan datang, tapi itu adalah suatu hal yang sekarang. Bukankah itu Markus 11:23 berkata, jikalau kita meminta daripada Tuhan, kita percaya, kita sudah menerimanya. Jadi itu sekarang. Hari ini juga ketika saudara buka hati saudara kepada firman, zoe akan datang lebih limpah lagi pada saudara. Sehingga saudara dapat iman. Amin. Dan iman itu berarti saudara sudah menerima apa yang Tuhan janjikan. Saudara percaya saudara sudah menerimanya. Ketika saudara dengar firman-Nya, saudara percaya, aku Tuhan berubah menjadi lebih seperti Engkau. Tuhan Yesus, aku berubah, pelayananku bertumbuh, berganda. Pulang dari tempat ini, GKI, dimanapun saudara berada, bertumbuh, berkembang. Oh, haleluya. Bukan nanti, tapi sekarang. Kalau zoe-nya Tuhan ada pada saudara, imannya Tuhan ada pada saudara. Saudara tahu sekarang itu sudah jadi. Dan kalau kita hidup setiap hari seperti itu, hanya pengaruh Roh Kudus yang ada pada kita, maka saudara bisa bayangkan betapa besarnya pekerjaan Tuhan yang bisa saudara lakukan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika sakit punggung saudara, sakit semua tubuh saudara, saudara tahu sekarang saudara sudah sembuh.
Karena Zoe-nya Tuhan ada pada saudara sekarang. Saudara tidak biarkan pengaruh dari indera saudara mengatakan kepada saudara, saudara belum sembuh. Saudara tidak biarkan 3 pengaruh itu yang jahat itu mempengaruhi saudara. Tapi apa yang saudara biarkan? Pengaruh Roh Kudus ada pada saudara. Imannya Tuhan yang menyala hidup daripada saudara. Roh Kudus nanti akan diterangkan bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah saudara, saya percaya, saudaraku, Tuhan mau kita semuanya bertambah-tambah limpah. Zoe itu dalam kita, itu kehendak Tuhan. Dan rencananya mengubahkan kita menjadi segambar dengan Tuhan. Memang kita belum sempurna, tentu saja. Tentu saja. Bahkan mungkin nanti selama-lamanya pun kita tidak akan mungkin menjadi seperti Tuhan. Amin. Ya, gak mungkin, saudaraku. Tuhan tetap Tuhan, haleluya. Tapi kita diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Makin lama makin nyata kehidupan Tuhan itu dalam kita. Seperti kata Ibu Munte, kita tidak melayang-layang, masih ada tubuh kita. Amin. Jadi walaupun kita masih hidup dalam tubuh kita yang sekarang, kalau ada Zoe, ya, ada Zoe itu di dalam kita, maka itu sebenarnya mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuh juga. Haleluya. Pernah nggak lihat orang yang belum selamat, saudaraku, begitu segem mukanya? Seperti keledai, muka kuda itu, saudaraku, ya. Begitu panjang dia, ya, sungut-sungut dia. Saya pernah, saudara, yang kami layani di kebaktian, saudaraku. Wah, sangat suntuk sekali ibu ini, saudara. Udah mirip enggak? Begitulah, saudara, ya. Betul-betul suntuk. Saudara menengoknya pun kalau enggak dalam pengaruh Roh Kudus bisa ikut-ikutan suntuk. Apalagi saudara mau ke bawah mendoakan dia, kan, saudara. Cemananya ibu ini, kan begitu, saudara. Suntuk betul, saudara. Orang yang terikat. Karena yang 3 ini tadi, salah satu, ya, pengaruh jahatkah? Mungkin dia ada berdukun, ya kan? Ya, iblis dunia belum bebas, saudaraku, ya. Indranya pun masih menguasai dia, sakit hati, mungkin dia dendam, ya. Marah dia, perasaannya masih marah. Nah, saudara, menguasai dia semuanya. Nggak heran tuh kelihatan, saudara. Sampai ke tubuhnya pun kelihatan. Jadi kalau saudara lihat, ini pengaruh yang tidak kelihatan, tapi nyata. Kelihatan di semua penampilan saudara, bahkan sampai ke tubuh saudara pun ikut-ikutan terlihat. Itulah makanya ada orang yang kerasukan setan, cantik dia ininya, saudara. Sisiran rambutnya kebanyakan kan enggak, kan? Aut-autan kayak enggak mandi, kan, saudara. Bahkan kalau dia pakai baju koyak-koyak di tengah-tengah jalan sana, kan? Kelihatan di tubuhnya pun sampai itu kelihatan, saudara. Tetapi kalau sudah masuk Zoe itu, saudara, maka semua penampilan kita ini, roh, jiwa, tubuh, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada perubahan yang jadi, yang tidak bisa saudara sangkal. Jadi minggu depannya ibu ini datang, saudara. Wah, perubahannya seperti langit dan bumi. Dia sudah tersenyum-senyum sendiri, dia ketawa. Terang Tuhan itu ada pada dia. Kehidupan Tuhan itu adalah terang manusia. Yohanes tadi kita baca dari Ibu Gembala. Jadi kalau masuk Zoe itu, saudaraku, yang tadinya muka saudara kuyu, muka saudara sedih, muka saudara panjang, kayak papaya bangkok. Tetapi ketika Zoe itu menguasai saudara, pengaruh Roh Kudus itu ada pada saudara, maka muka saudara pun bersuka cita, berseri-seri, memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan Zoe yang ada pada saudara. Oh, haleluya! Jadi nggak betul itu kalau saudara katakan aku punya Zoe melimpah-limpah, tapi muka saudara mau pingsan orang melihat saudara, nggak tahan orang. Kayak saya melihat ibu itu. Tapi luar biasa sekali bedanya, saudara, ketika minggu depan. Lain kali saya begini, saya katakan pada Tuhan, lain kali Tuhan, kalau begini, saya suruh multimedia foto. Dan minggu depannya saya suruh foto lagi. Maka itu sungguh jadi kesaksian bagi dia. Saya tunjukkan, Bu, begini. Tapi saya rasa dia pun sudah tahu. Karena dia sendiri yang mengalaminya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya rasa kalau dia berkaca, bercermin tiap hari, dia pun menyadari, betapa hebatnya perbedaanku sekarang, perubahanku sekarang. Dan dia memang menyadarinya, saudara, itulah yang dibuat oleh Zoe. Jadi itu nyata, kelihatan dalam hidup saudara, bermanifestasi. Tidak bisa ditahan, saudara. Memancar keluar dari muka saudara. Memancar keluar dari cara saudara bertindak. Dari cara saudara berkelakuan, dari ucapan saudara. Tidak nyelekit lagi,
tidak gosip lagi. Ya. Pikiran saudara pun lapang hati saja kepada orang. Tidak ada pikiran yang merendahkan orang. Tidak ada pikiran yang merasa tertekan saudara. Ya, saudara lihat pandangan orang dan saudara mulai dikuasai indera saudara. Apalah yang dirasa mengenai bajuku? Kenapa dilihatnya aku tadi begitu? Mungkin kurang ku gosok bajuku ini, nggak cantik rasanya. Dan besoknya baju itu saudara udah beli mahal-mahal, tapi karena pandangan orang nggak berani lagi saudara memakainya. Rugi besar. Karena saudara lebih dikuasai oleh indera saudara daripada Roh Kudus. Kalaupun menurut orang baju saudara tidak bagus, asal saudara bersuka cita di dalam Tuhan, dan sepanjang itu tidak membuat orang jatuh ke dalam dosa, pakai sajalah, saudara bebas di dalam Tuhan. Karena ada Zoe di dalam saudara. Haleluya. Amin. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Amin. Jangan ada kita menghakimi orang lain karena makanan dan minuman. Kenapa gerangan kau kembali lagi? Kata firman Tuhan kan? Kepada hal-hal yang badani seperti itu. Kerajaan sorga bukan soal seperti itu. Saudaraku, mari kita biarkan Roh Kudus menguasai kita. Betul-betul kehidupan Tuhan itu nyata di dalam kita. Memancar-mancar sampai kepada roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga kalau orang berbicara kepada saudara, dia diberkati. Karena setiap perkataan yang keluar daripada saudara juga memancarkan kehidupan Tuhan. Perkataan saudara diatur oleh Roh Kudus. Perkataan saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Perkataan saudara dipengaruhi oleh Roh Kudus. Coba kalau kehidupan saudara itu, lidah saudara dipengaruhi indera saudara. Salah satu pengaruh jahat tadi saudara. Maka saudara akan bergosip. Bergosip sepanjang hari. Saudara akan mengata-ngatai orang. Saudara akan suka membicarakan orang. Tapi kalau saudara dikuasai Roh Kudus, setiap kali saudara buka mulut, firman Tuhan yang keluar dari saudara. Ucapan yang membangun orang lain yang keluar daripada saudara. Kesaksian kemenangan yang keluar daripada saudara. Ucapan yang memberkati orang. Haleluya. Cantik kali kau hari ini saudaraku. Aku pun pengen seperti kau cantiknya. Amin. Tapi kalau kita tidak begitu, kita akan berpikir, bagus sekali bajunya, kerjanya belanja aja. Enggak pernah baca firman ini pasti, kurang berdoa. Setiap hari beli baju aja. Hari ini lain, besok lain. Enggak rohani. Sebenarnya bukan dia enggak rohani, kita yang enggak rohani. Haleluya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita selalu menganggap yang lain lebih utama dari kita. Ketika kita datang kepada orang lain, pikiran kita tidak ada menghakimi dia. Tapi kita mau datang memberkati dia. Haleluya. Kalau Zoe itu melimpah kepada kita, kita tidak sibuk dengan urusan duniawi. Dunia tidak menguasai kita. Amin. Apalagi roh jahat tidak bisa menguasai kita. Indera kita pun tidak menguasai kita. Tapi yang menguasai kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya kalau kita ketemu satu sama lain, saudaraku, apa yang kita bicarakan? Kesaksian-kesaksian kemenangan. Kita siap untuk menolong orang lain. Kita dengarkan apa permasalahannya. Dan kita bertanya kepada Roh Kudus, apa yang bisa kutolong dia ya Tuhan? Bukan menghakimi dia. Bukan merendahkan dia, bukan mengejek dia. Tapi kita bertanya kepada Roh Kudus. Itulah kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita bertanya, apa yang bisa kutolong? Sehingga kita tidak sembarangan berbicara. Kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan mengeluarkan perkataan yang tepat. Amsal berkata, perkataan yang tepat itu adalah seperti apel emas di pinggan perak. Tepat pada waktunya. Saudara tahu memang ini adalah suatu hal yang perlu dikatakan kepada dia. Tetapi waktunya tidak tepat. Itu juga termasuk pengaruh Roh Kudus untuk hikmat Tuhan bagi kita. Haleluya. Itu termasuk nanti saudara lihat area-area bidang kehidupan yang Roh Kudus mau kuasai saudara. Termasuk dalam hikmat, bidang hikmat. Di sini belum dituliskan, belum ditaruh ya di buku summit kita. Tapi ada banyak area dalam hidupnya yang Roh Kudus mau pengaruhi saudara. Sehingga manifestasi Zoe itu lebih nyata dalam saudara.
Joy itu bertambah-tambah melimpah. Karena saudara biarkan Roh Kudus itu mempengaruhi saudara, maka kehidupan Tuhan itu semakin melimpah di dalam saudara. Ada orang yang sudah menjadi begitu lama menjadi hamba Tuhan, tapi kalau saudara lihat dia seperti anak rohani, tidak bertumbuh-tumbuh, saudara. Kalau dulu pun dia dendam, sekarang pun masih mendendam. Saudara begitu hati-hati harus berbicara kepada dia, karena saudara tahu, kalau nanti salah bicara, sudah pula dia mutung sepanjang hari. Menghiburkannya dengan babi panggang karo BPK pun tidak berhasil. Ya tetap juga udah 10 bungkus BPK, tetap juga dia mutung, saudara. Saudara heran, ini sudah melayani Tuhan 10 tahun, tapi tetap juga nggak bisa juga. Masih dikuasai indranya. Masih membiarkan daging menguasai dia. Sehingga dia menghabiskan waktunya untuk hal yang seperti itu. Seperti kata Paulus tadi, dulu kamu berlomba-lomba, sekarang waktumu habis untuk sakit hati, habis untuk dendam, habis untuk saling bergosip, habis untuk saling berkelahi. Saudara, kuda setan paling suka dong menyerang hamba-hamba Tuhan. Karena kalau saudara lumpuh, saudara berhenti berlomba, maka otomatis jemaat saudara pun akan demikian. Karena tidak mungkin. Karena itu dari saudara, amin. Gembala sidang yang mengimpartasikan. Kalau saudara pun tidak berlomba dengan baik, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, dikuasai oleh ketiga hal pengaruh yang jahat ini, maka jemaat saudara pun tidak akan bertumbuh. Tidak mungkin bertumbuh. Saudara kita dulu, makanya hati-hati, setan paling mau menyerang hamba Tuhan. Karena kalau dia serang saudara, dia bisa pengaruhi saudara, maka seluruh sidang saudara akan demikian dipengaruhinya. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang Kristen, mereka tidak mengerti. Sedangkan kalau saudara sudah melimpah dengan Zoe pun, belum tentu jemaat saudara langsung mengerti. Belum tentu. Belum tentu dia langsung mengikut saudara. Tapi masih ada jalannya Tuhan untuk memulihkan sidang saudara. Membuat sidang saudara makin maju. Kalau kita gembala sidangnya, kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, kita mesti hati-hati. Amin. Jangan biarkan ada perselisihan menguasai kita. Sesama hamba-hamba Tuhan. Jangan biarkan itu, saudara. Itu pengaruh dari mana, saudara sendiri tahu. Kalau saudara selalu bertengkar, tidak juga berdamai. Selalu berselisih, selalu tidak enak hati, selalu menuntut. Biarlah kita seperti Yesus, mengampuni saja. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Zoe kehidupan Tuhan itu melimpah atas kita. Sehingga bagi kita bertindak seperti Yesus tidak menjadi masalah, bukan suatu beban berat. Tapi itu karena ada pada kita, memang sudah ada pada kita. Jangan lagi ada di antara kita yang berkata susah kali mengampuni, tidak. Itu tipu daya setan. Setan menyinggung ego saudara. Korban dari Bapak Gembala. Setan masuk dari ego kita, kesombongan kita. Dia bilang begini kepada kita. Kenapa kau ampuni orang itu? Besar kali kesalahannya. Kau pemimpinnya, kau yang membawa dia kepada Tuhan. Misalnya, kau adalah orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Tengoklah itu difitnahnya kau. Dikata-katainnya kau, diejeknya, dipijak-pijak. Kalau kau ampuni dia, makin lagi kau dipijaknya. Itu dia saudara setan. Dia menyinggung ego saudara, kebenaran diri sendiri. Dia menyinggung kesombongan saudara. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu kepadamu? Gak usah ampuni, biarkan saja. Saudara tidak mau mengampuninya. Saudara berkata, nantilah dia berubah dulu baru aku ampuni. Kalau mengampuni, mengampuni saja saudara. Tidak ada hubungannya orang itu berubah, bertobat atau tidak. Itu kita doakan supaya dia bertobat. Tapi sebelum pun dia bertobat, kita yang mengampuninya. Kita disuruh Tuhan mengampuninya. Dia masih meneruskan hal yang sama. Kita sudah mengampuninya. Titik, habis perkara. Roh Kudus yang menguasai kita. Haleluya. Roh Kudus yang menguasai kita. Amin. Bukan indera kita, bukan setan, bukan dunia. Amin. Dunia akan berkata gitu, balaslah. Habiskan dia. Begitu. Enggak patut ini perbuatnya itu sama kau. Kau lebih senior. Oh, ada pula istilah itu kan. Ya, ada pula setan itu nanti dibilangin. Kau kan lebih lama melayani daripada dia. Kenapa dia buat gitu sama kau? Oh, itulah setan itu saudara. Jahat dia. Dibalikkannya semua dari sifat-sifat Tuhan itu yang lemah lembut, murah hati,
mengasihi, berkorban. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kita ini harus jadi seperti Yesus. Yesus berkorban mati bagi kita, nyawanya diserahkan bagi kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Haleluya. 1 Yohanes 3:16. Sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa. Jadi kalau hanya soal sepelenya saudara, belumnya sampai menyerahkan nyawa saudara, marilah kita mau bertobat. Kita pilih Roh Kudus yang menguasai kita. Mulai hari ini kita bebas dari pertengkaran, bebas dari iri hati, bebas dari amarah, bebas dari dendam, bebas dari perselisihan, bebas daripada semua pengaruh-pengaruh jahat. Katakan amin. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang kita biarkan menguasai kita. Kita undang, kita kejar, kita doakan. Tolong aku Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, lihatlah itu Yakobus 3:15, mari kita buka. Firman Tuhan, Yakobus 3:15. Mari kita baca sama-sama, saudara siap? Yakobus 3:15. Ya, jadi jangan lagi dengarkan bujukan-bujukan setan. Amin. Jangan lagi dengarkan bujukan dunia. Haleluya. Jangan lagi dengarkan bujukan daging saudara. Amin. Yakobus 3:15 kita baca. 1, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Amin. Nah saudaraku, tujuan terakhir dari pengaruh yang manis dari Roh Kudus adalah untuk menjadikan saudara orang rohani. Yaitu orang yang memiliki kepenuhan Yesus. Zoe ada di dalam saudara. Zoe kehidupan Tuhan itu limpah dalam saudara. Itulah tujuannya. Menjadikan kita orang-orang rohani. Di perjanjian baru saudaraku, orang-orang rohani sangat dipuji. Ya saudara. Tapi setiap orang kita memiliki pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi orang yang dikuasai setan? Atau orang yang dikuasai nafsu atau indera kita atau daging kita? Atau orang yang mau dikuasai oleh dunia? Atau mau menjadi orang rohani? Yang mana kita pilih saudaraku? Orang rohani. Katakan sama-sama, saya mau menjadi orang rohani. Di dalam nama Yesus, kehidupan Tuhan, Zoe, limpah dalam saya. Saya biarkan Roh Kudus menguasai hati pikiran saya, roh, jiwa, dan tubuh saya. Dikuasai oleh Roh Kudus. Saya jadi orang rohani. Amin. Itulah saudara, kehidupan Tuhan limpah dalam kita. Kita jadi orang rohani. Kita dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Semua area di dalam kehidupan kita. Semua bidang. Apakah dalam bidang kekudusan? Apakah dalam bidang hikmat? Apakah dalam karakter? Apakah dalam pelayan? Semua. Semua bidang dalam kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi saudara, untuk waktu yang cukup lama itu kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kerap kali ini gak mungkin terjadi pada orang yang baru lahir baru. Karena itu bersyukurlah saudara. Dan maulah dikuasai Roh Kudus setiap hari. Karena semakin lama saudara membiarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus, maka buah roh itu semakin nyata dalam saudara. Haleluya. Jadi kalau orang rohani itu saudara, buah roh itu semakin nyata di dalam saudara. Semakin keluar daripada saudara. Semakin keluar, semakin nyata. Kadang-kadang kita berpikir kalau pelayanan kita hebat cukuplah. Oh tidak saudaraku. Bisa kita melayani dengan hebat. Seperti Simpson. Habis siap itu kita dipengaruhi oleh setan. Oleh nafsu dunia. Seperti Simpson. Dia sebenarnya sangat dipengaruhi Roh Kudus untuk bidang pelayanannya. Tapi untuk kekudusan tidak. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai Roh Kudus. Dia tidak membiarkan tubuhnya dikuasai Roh Kudus. Dia tidak membiarkan pikirannya dikuasai Roh Kudus. Dia tidak membiarkannya saudara. Dia membiarkan justru roh jahat, roh najis semua menguasai dia. Lalu saudara baca buku Hakim-Hakim itu sangat menyedihkan sekali. Dan akhirnya seperti kata firman Tuhan, kalau demikian kita kerjakan terus dan tidak bertobat, maka ujungnya adalah maut. Barang siapa yang berjalan dalam daging, maka dia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa yang berjalan dalam roh, dia akan menuai kehidupan. Haleluya. Baik pelayanan saudara pun semakin berbuah di hadapan Tuhan.
saudara juga menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan buah roh semakin keluar dari hidup saudara. Haleluya. Semakin nyata dalam hidup saudara. Semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Dan tahukah saudara, kalau saudara membiarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus, maka ketika kalau ada firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara, saudara dapat menangkapnya. Kalau ada kadang-kadang firman Tuhan disampaikan kepada saudara, saudara nggak ngerti apapun, seperti berlalu dari kuping kanan kepada kuping kiri, saudaraku, itu berarti saudara belum menyerahkan hidup saudara sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Masih lebih besar indera rasa lapar. Ya, masih lebih itu yang menguasai kita. Maunya makanan di summit ini semua BPK. Kenapalah yang sehat-sehat dibuat Ibu Ona ini? Semua ayam, udah gitu ayamnya pun ayam rebus misalnya. Ya, tidak ada yang rendang-rendang itu ya. Atau tidak, jangan. Ya, itu berarti kita lebih, itulah dia saudara. Pertama, bagaimana orang yang dikuasai nafsu, ini dia saudara. Orang yang kita baca ya, buku Summit ya. Orang yang dikuasai nafsu adalah orang yang diperintah oleh indera-inderanya atau perasaannya. Nah itu dia saudara. Kalau kita dikuasai nafsu, yang memerintah hidup kita, indera kita, perasaan kita. Misalnya perasaan lapar. Nggak tahan lagi kita saudaraku. Bukan salah perasaan mau makan itu, nafsu mau makan. Itu kan seperti Ibu Penggembala tadi katakan, diberikan Tuhan. Supaya kita sehat dan kuat, amin. Tapi kita juga harus tahu menyangkal diri, tidak membiarkan nafsu kita menguasai kita. Ya, sehingga kita makan, udah pun 3 kali dikasih summit makan dengan snack, kita masih kurang kita rasa. Kurang banyak dibuat Ibu Ona ini, apa kurang yang kubawa dari kampungku ini? Sudah banyak kali pun yang kubawa ikan-ikan itu tadi, kenapalah segini cuman hasilnya. Kurang banyak ini, saudara pun pergi ke BPK Tesalonika. Bukan salah ke situ, tidak. Tapi jangan sampai kita dikuasai nafsu kita. Kalau memang waktunya kita summit dengar firman Tuhan sepanjang minggu ini, mari kita menyangkal diri, kita biarkan Roh Kudus yang menguasai kita. Haleluya! Biar Zoe itu melimpah pada kita. Saudaraku, saudara tahu Yohanes Pembaptis, apa makanannya? Belalang dan madu hutan. Nanti saudara berkata, madu hutan kan enak, saudara bilang. Ada hamba Tuhan cabang yang membawa kita madu hutan kemarin saudara. Haleluya, terima kasih banyak buat semua korban saudara. Beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Memang enak lah saudara madu hutan, tapi kalau itu aja tiap hari saudara makan, muak juga saudara. Betul kan? Kalau saudara tiap hari makan belalang, gak ada menu lain, gak ada ikan, gak ada ayam. Tapi tahukah saudara, begitulah kalau orang dikuasai Zoe. Oh, haleluya. Mana haleluyanya? Tidak masalah kalau saudara puasa BPK seumur hidup. Sama sekali gak ada masalah. Karena ada Zoe di dalam kita. Amin. Tidak perlu makan pun seminggu puasa, enggak masalah. Kita hamba Tuhan yang dikuasai Roh Kudus. Oh, haleluya. Jangan sampai ada mukanya yang mutung atau murung. Belum makan BPK seminggu ini, enggak pas rasanya. Iya, itu orang dunia. Saya pernah dengar kawan saya begitu. Ada yang salah pada dirinya. Begitu katanya saudaraku. Begitu. Saya betul-betul sampai terkejut saudara. Sudah seminggu ini aku tidak makan BPK, enggak pas rasanya hidup ini katanya sudah. Ini enggak benar ini. Orang Kristen pula. Saya perlu bersaksi kepada dia ini, saya rasa saya terbebankan saudara. Macam mana orang merasa hidupnya tidak pas karena belum makan BPK? Kalau belum berdoa baru tidak pas. Kalau belum baca firman baru tidak pas. Amin. Lain hidup kita itu saudara, kita hidup di alam sorgawi. Kita hidup dengan Zoe-nya Tuhan. Tidur pun di tilam-tilam di summit ini enggak apa-apa, saudara bilang. Karena ada Zoe di dalamku. Oh, haleluya. Apa kata Daniel? Berikan kepadaku air putih katanya kan? Dan sayuran saja. Dan itulah saudara kalau ada Zoe dalam kita. Maka setelah 10 hari percobaan, mereka didapati jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Daripada semua orang yang makan dari santapan raja. Semua pun orang tahu kalau santapan raja paling baik. Ada daging rendang,
ada BPK. Ada semua yang enak-enak di situ. Ada anggur raja yang terbaik. Yang sudah disimpan ribuan tahun. Yang harganya pun berjuta-juta. Satu botol. Semua paling baik. Tetapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, ada Zoe di dalam kita. Hasilnya nyata, kelihatan. Kita justru jauh lebih hebat. Jauh lebih baik daripada orang yang tidak dikuasai Zoe. Jadi kalau saudara tidur di tilam ini, jangan pulang dari summit. Inilah karena summit ini. Rematikku kambuh lagi. Sakit demam aku, batuk meriang. Kalau di rumahku yang nyaman itu ada 5 AC, nggak pernah aku sakit. Tapi karena tidur rame-rame di summit ini, kena hawa dingin. Makanya encok pun kumat. Gak usah lah ikut sesi 5 ke 6, sesi 1 sampai 4 cukup. Udah sakit kali kurasa, minta obat dari Ibu Ona. Mana Ibu Ona? Obat. Saudara bilang. Tahukah saudara kalau Zoe, Roh Kudus yang kita biarkan mempengaruhi kita, tidur di tilam, tidur di lantai, pulang dari summit, kita jauh lebih sehat. Haleluya. Haleluya. Itulah hidupnya Tuhan ada pada kita. Saudara berkata dengan imannya Tuhan, pulang dari summit ini, tidur dengan tilam tipis, tilam tidak tipis, tidak masalah Tuhan. Aku pulang dengan mujizat Tuhan. Aku pulang dengan kesembuhan. Aku pulang dengan api yang menyala-nyala. Aku pulang dengan Roh Kudus yang melimpah. Aku pulang dengan Zoe yang lebih melimpah. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Itulah dia saudara. Kita dikuasai Roh Kudus. Gak nempil benapsu-napsu itu sama kita. Gak ingat pun kita makan. Bukan berarti saudara perlu puasa, enggak. Saya pun sudah laparnya. Haleluya. Terus saya pun sudah lapar juga. Tapi kita tidak dikuasai nafsu. Amin. Dan kita bisa lihat, jangan ada lagi ucapan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Karena Roh Kudus yang menguasai kita. Zoe yang melimpah pada kita. Oh haleluya.